teman-teman yuk semuanya, dimanapun kalian berada, yuk sama-sama kita hampiri tata Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan sama-sama sore hari ini. Aku percaya dimanapun kita berada, kita boleh sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Kita boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Jarak dan waktu gak akan menghalangi kita untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Yuk, maka dari itu kita satukan hati kita satukan jiwa kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami, buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu selalu melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan yang rindu, ini setiap kami yang haus akan kebenaran-Mu Tuhan, akan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan masuki hadirat-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap kami, Engkau jamah setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan, kami boleh Tuhan menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati lawatan-Mu, kami boleh menikmati Tuhan jamahan-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap doa kami, ini setiap pujian syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan
setiap hati kami, memenuhi setiap kami yang saat ini Tuhan bersatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini, segala sesuatu yang terjadi itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan, melewati setiap masalah, melewati setiap badai cobaan Tuhan. Kami hanya mau berpegang teguh pada Engkau Tuhan. Kami hanya mau Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di setiap kami Tuhan, di setiap pernyataan kami Tuhan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Katakan dengan sungguh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Yesus, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, nyatakan Yesus yang kami andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Shalom jemaat Betani Madiun, anak-anak muda yang luar biasa. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Meskipun suasana mungkin tidak mendukung untuk kita berkumpul bersama-sama, tapi kita masih mendapat kesempatan untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara yang di rumah, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami boleh ada di tempat kami masing-masing. Kami dalam ibadah ini mempercayai Tuhan juga beserta dengan kami. Tuhan juga pasti akan memberkati ibadah kami. Dan kami percaya, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ini. Kau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami yang hendak mendengarkan firman-Mu. Beri kami pengertian supaya ketika kami mengerti firman Tuhan, kami belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang suka dengan tema, suka dengan judul, mungkin saudara akan pernah mendengar firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, yaitu tentang gambar diri. Nah, berapa banyak saudara mendengarkan tentang gambar diri selama saudara hidup? Berapa kali saudara mengenal tentang identitas diri atau mendengar tentang identitas diri, khotbah-khotbah tentang identitas diri dalam kehidupan saudara? Mungkin saudara terlalu sering untuk mendengar khotbah-khotbah yang seperti ini. Tapi sore hari ini saya mengingatkan kembali kepada saudara-saudara yang ada di rumah, anak-anak muda yang luar biasa, bahwa kita perlu kembali mengulang dan bahkan terus menetapkan segala kebenaran yang pernah kita dengar, supaya setiap kebenaran yang kita dengar, kita itu terus melakukannya dan mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Mari kita terlebih dahulu membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Di sana dikatakan seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sejak awal manusia laki-laki dan manusia perempuan diciptakan menurut serupa dengan gambar Allah. Artinya bahwa keberadaan kita sebagai manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, bahwa keberadaan saudara sudah didesain dan diciptakan Allah serupa dengan gambaran Allah. Artinya bahwa serupa, segambar, itu kita sama persis seperti fotokopi, yang satu asli, yang satu kopian. Dan ketika kita menjadi kopiannya Allah, Allah punya maksud, Allah punya tujuan tentunya. Pada waktu dia menempatkan pertama kali manusia di Taman Eden. Nah, kalau kita mempelajari bersama-sama di dalam Kejadian tadi, maka kita akan tahu ketika Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan dia, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tujuan Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Yang pertama adalah bahwa setiap manusia yang diciptakan Allah, yang ditaruh di bumi, adalah representatif Allah di bumi. Saudara, kita tahu bahwa pada waktu Allah menempatkan manusia sebagai ciptaannya, segambar dan serupa dengan dia, dia taruh di bumi. Dan pada waktu Tuhan taruh di bumi, kita tahu bahwa manusia menjadi wakil Allah atau representatifnya Allah di bumi. Dengan kata lain, seluruh ciptaan yang lain akan tunduk kepada manusia karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan mengertikah bahwa saudara ada di dunia ini tidak terjadi secara kebetulan. Bukan hanya keinginan Bapak Ibu Saudara saja saudara ada di dunia ini, tetapi saudara ada di dunia ini, Allah sudah menunjuk saudara, Allah sudah membuat sebuah rencana dalam hidup saudara, bahkan Allah sudah menentukan satu kehidupan, satu tujuan yang dimana Allah mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya melalui kehidupan kita, melalui kehidupan saudara. Nah, sebagai representatif Allah, hal ini terus dikerjakan sampai dengan hari ini. Bahwa keberadaan saudara hari ini, keberadaan kita sebagai anak-anak muda, bahwa kita perlu tahu, saya adalah fotokopinya Allah. Saya adalah orang yang diciptakan serupa dengan Allah dengan tujuan untuk menjadi representatifnya Allah di bumi ini. Untuk menyatakan kemuliaan Allah di bumi ini. Untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di bumi ini.
Jadi yang pertama, ketika Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, Allah punya maksud, Allah punya tujuan, yaitu saudara menjadi representatifnya Allah di bumi ini. Yang kedua, pada waktu kita diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya, maka kita perlu tahu dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, di sana dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, melalui ayat ini kita tahu bahwa Allah punya pekerjaan yang besar buat manusia. Dan pekerjaan ini hanya bisa dikerjakan oleh orang yang dimana diberi kemampuan oleh Allah, yang dimana orang itu menyadari bahwa dia adalah wakil Allah di bumi. Seperti poin yang pertama tadi. Kalau setiap orang menyadari dirinya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka dia pasti akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersama dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, identitas yang benar, penilaian diri kita secara benar, membuat kita menjadi lebih mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada waktu kita tidak menemukan pribadi kita dengan jelas. Allah mendesain saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Saudara bisa melihat semua orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Maka semua orang itu adalah orang-orang yang tahu tentang dirinya, yang tahu tentang penilaian dirinya dari Tuhan. Bahwa Allah menciptakan, mendesain, karena Allah mau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 tadi, ada yang namanya mandat budaya. Mandat budaya adalah manusia berkuasa atas segala makhluk dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi pada waktu kita tahu Kejadian pasal yang ketiga ayat yang kelima, muncullah problem. Sebenarnya problem sebelum dosa muncul, problem yang kemudian menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa, sebenarnya saya temukan di sini adalah problem tentang identitas, problem tentang gambar diri. Ketika dalam Kejadian pasal 3 ayat yang kelima saya baca, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa digoda oleh iblis, di mana Allah sudah memberitahu Adam dan Hawa, bahkan Allah menciptakan mereka segambar dan serupa dengan Allah. Tapi kemudian iblis meragukan keberadaan identitas mereka. Iblis mencoba menawarkan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan kemudian dia berkata kepada Hawa, kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Bukankah waktu Adam dan Hawa tidak makan buah itu, mereka sudah seperti Allah? Bukankah pada waktu Hawa sebelum memakan buah itu, bukankah mereka sudah diciptakan seperti Allah? Nah, kemudian iblis datang dan meragukan identitasnya. Iblis datang dan kemudian meragukan keberadaan bahwa manusia tidak diciptakan seperti Allah. Kalau kamu mau melakukan apa yang menjadi bujukannya iblis, baru kamu nanti tahu bagaimana menjadi seperti Allah. Nah, problem itu sampai dengan hari ini, saudara-saudara. Bukankah pada waktu kita mengerti, ketika kita mendengarkan khotbah-khotbah tentang gambar diri, bahwa saya diciptakan segambar dengan Allah, saya dibentuk serupa dengan Allah. Tetapi pada waktu ada satu bisikan, ada satu penilaian dari orang lain tentang siapa kita, baru kemudian kita ragu tentang diri kita. Baru kita ragu tentang, benarkah saya diciptakan serupa dengan dan segambar dengan Allah? Mulai muncul. Sehingga kemudian Amsal mengatakan kepada kita di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa yang
dipikirkan orang itu akan menjadi apa yang menjadi kepikiran orang itu. Nah, saudara, betapa mengerikannya jika seseorang memiliki pikiran yang salah. Dia akan memiliki sebuah identitas yang salah. Tapi pada waktu dia memiliki satu pemikiran yang benar, maka saya percaya identitas yang akan dimiliki pun pasti benar. Dan pada waktu seseorang memiliki sebuah identitas yang benar, maka orang itu pasti mampu melakukan pekerjaan yang besar. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Apa yang saudara pikirkan hari ini tentang diri saudara sendiri? Jika kita berpikir salah tentang diri kita, maka kita sulit untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tapi pada waktu kita berpikir tentang diri kita secara benar, bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka saudara pasti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Beberapa contoh di dalam Alkitab, misalkan saya sebutkan Musa. Musa dididik secara luar biasa di Mesir. Dia dipersiapkan secara matang dari sejak dalam pendidikan kanak-kanak, remaja, bahkan kemudian ada sebuah isu yang akan menggantikan Raja Firaun adalah Musa. Tapi lihat, pada waktu kemudian dia melarikan diri dari Mesir, apa yang terjadi? Gambar dirinya mulai rusak. Dia mulai menilai tentang dirinya bahwa saya dikejar-kejar Firaun, bahwa saya orang yang tidak diharapkan oleh Firaun, bahwa saya. Dia begitu terus menilai yang salah tentang dirinya, sampai akhirnya Tuhan muncul menampakkan diri dalam semak belukar. Kemudian dia mau mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kalau saudara nanti membaca dalam kitab Keluaran, maka reaksi dari Musa pertama kali dia bilang begini, janganlah Tuhan kau pakai aku, karena aku ini gagap, karena aku ini lemah, pakailah abangku. Gitu, saudara. Kenapa Musa tidak berani melakukan pekerjaan Tuhan? Karena Musa melihat dirinya sendiri yang salah. Untung Tuhan masih berbelas kasihan kepada Musa. Untung Tuhan masih mau mengasihi Musa. Pasti Tuhan tahu bahwa Musa mungkin memiliki citra diri yang tidak baik. Tapi justru di sini Tuhan pilih dia. Tuhan panggil dia. Dan kemudian Tuhan mau pakai dia. Baru kemudian saudara ikutin perjalanannya 120 tahun umur Musa. Bisa dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama waktu dia di Mesir selama 40 tahun. Fase segala sesuatu ada. Semuanya ada. Fase ada di padang rumput ketika dia mengembalakan 40 tahun menjadi mantunya Yitro. Maka itu masa tidak ada apa-apa. Semuanya kosong. Gambar dirinya mulai rusak di situ karena dia tidak punya apa-apa. Tapi Allah memulihkan ketika dia memimpin bangsa Israel ke padang gurun itu. Dan kemudian dia berkata, God is everything. Musa menemukan gambar dirinya. Musa bisa menuliskan tentang dirinya sendiri, bahkan dia menjadi orang yang paling lembut, paling sabar sebelum dan sesudah Musa. Dan itu dicatat di dalam kitab di dalam kitab Pentatuk, saudara-saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap saudara yang tahu tentang gambar diri saudara yang jelas, Allah mau bekerja dalam hidup saudara. Dan Allah mau bekerja secara maksimal dalam diri saudara. Pertanyaannya, kembali lagi, Amsal menuliskan kepada kita, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kembali bertanya pada sore hari ini, apa yang menjadi pikiran saudara tentang diri saudara? Kalau saudara berpikir salah tentang diri saudara, saudara tidak akan pernah mencapai garis yang maksimal. Saudara tidak akan pernah memperoleh yang namanya sebuah keberhasilan. Saudara tidak akan pernah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tapi kalau saudara menemukan identitas saudara, semua orang akan berkata yang pernah berhasil dalam melakukan pekerjaan Tuhan, mereka akan berkata bahwa dengan Tuhan segala perkara dapat aku perbuat. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, apa yang menjadi kepikiran saudara? Itu yang harus kita kemudian mengerti, bahwa gambar diri kita harus terus diperjelas. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pertanyaan yang berikutnya, 3 poin yang terakhir kemudian. Bagaimana kalau gambar diri saya
telah hilang. Bagaimana gambar diri saya sekarang telah rusak. Ada sekian banyak anak-anak muda yang saya temui ketika saya melayani pekerjaan Tuhan, baik itu ketika saya menemui di persekutuan-persekutuan, ataupun ketika saya ada kesempatan untuk bertemu anak-anak muda di pinggir jalan, saya berbicara dengan mereka, maka setiap mereka yang tidak bisa menemukan atau memberikan penilaian tentang diri mereka sendiri, mereka rata-rata adalah menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Mereka rata-rata adalah anak-anak yang kemudian patah semangat. Bisa dari background keluarga, ketika sejak kecil diperlakukan mungkin sesuatu yang tidak adil, mungkin diperlakukan kasar terhadap orang tuanya, mungkin tidak diingini orang tuanya. Lingkungan keluarga bisa menyebabkan seseorang juga bisa rusak gambar dirinya. Lingkungan secara umum pun juga bisa membuat gambar diri seseorang bisa menjadi rusak. Bagaimana kita memulihkan gambar diri yang rusak itu? Bagaimana kita bisa menemukan kembali gambar diri ini supaya kita bisa mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Yang pertama, kalau saudara nanti lihat di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-18, maka ada satu kisah tentang anak yang bungsu. Saudara, pada waktu kisah ini diceritakan, saya sering kali mendengar bahwa yang menjadi permasalahan di sini adalah si bungsu. Menjadi fokusnya di sini adalah si bungsu. Saya setuju. Tetapi saya juga belajar, ternyata si sulung, kakaknya, juga mengalami satu identitas yang tidak benar. Bahwa si sulung, nanti ceritanya ketika si bungsu ini meninggalkan dan kemudian si sulung tahu bahwa adiknya kembali, lalu dia protes kepada bapaknya. Artinya bahwa anak ini, si sulung ini juga tidak tahu tentang identitasnya yang benar. Sebab nanti ketika tahu apa yang menjadi milik bapaknya, itu menjadi milik dirinya sendiri. Apa yang menjadi milik bapaknya akan menjadi milik anaknya. Tapi si sulung tidak tahu akan hal itu, sehingga sama-sama gambar dirinya rusak. Tapi belajar dari si bungsu, pada waktu dia memutuskan dirinya untuk pergi keluar dari rumahnya, kemudian dia berpesta pora di sana, maka gambar diri si bungsu betul-betul rusak. Nanti kalau saudara membaca secara komplit, di sana dikatakan bahwa dia akhirnya ada di sebuah peternakan babi, dan untuk makan makanannya babi, dia tidak bisa. Dengan kata lain, setiap orang yang gambar dirinya rusak akan selalu menjauhi Tuhan. Dan ketika dia semakin menjauhi Tuhan, konteks babi bagi orang Yahudi adalah sebuah kenajisan. Semakin kita jauh daripada Tuhan karena gambar diri kita yang rusak, semakin kita hidup dalam kenajisan, semakin kita hidup dalam kenajisan, dan semakin kita hidup dalam kenajisan. Tetapi senajis apapun orang itu, ketika ada sebuah kemauan untuk bertobat, Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 dikatakan, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Ada sebuah keputusan bahwa anak itu bertobat. Si bungsu itu bertobat kepada Tuhan. Berita tentang pertobatan jarang diberitakan kepada gereja-gereja. Padahal Yesus pertama kali datang ke dunia, dia berkata dan mengkhotbahkan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jikalau memang kita dalam posisi, dalam keadaan yang berdosa dan saudara tidak mau bertobat, maka saudara akan terus terjerumus dalam dosa dan saudara akan memasuki lingkaran setan, di mana saudara mungkin akan jatuh dalam dosa dan kemudian saudara merasa lebih baik, tetapi saudara akan sebenarnya akan semakin jahat dan semakin jahat dan semakin jahat dan semakin jauh dan semakin jauh dan semakin jauh daripada Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Bagi Tuhan, orang yang berdosa, betul dia berdosa. Tetapi Bapa di kisah anak yang hilang, sejak anak itu pergi, hari itu yang sama, dia menunggu anaknya kembali pulang. Dia tahu
bahwa anaknya bernilai buat dirinya sendiri. Dia tahu bahwa anaknya adalah anak yang sangat berharga buat dia sendiri. Sehingga dia menunggu kapan dia pulang. Sehingga pada waktu kisah itu dilanjutkan, maka ketika anaknya yang jauh itu kelihatan dan waktu mau pulang, sekalipun dia itu mungkin dalam keadaan yang tercela, bapaknya lari. Dan ketika bapaknya menemukan anak itu, bapaknya tidak peduli dulu dengan dosa-dosanya. Bapaknya tidak peduli dulu dengan apa yang dia lakukan. Tetapi bapaknya peduli dengan hatinya yang mau berbalik kepada Tuhan. Seringkali waktu kita mau berbalik kepada Tuhan, kita mengingat setiap pelanggaran yang kita lakukan. Mungkinkah Tuhan mengampuni dosa-dosa saya? Mungkinkah Tuhan dosaku yang sudah sangat jahat ini? Tuhan tidak melihat itu dulu. Tapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita yang mau balik kepada Dia. Dan pada waktu si bungsu ini balik, yang menarik adalah bapaknya kasih jubah kembali dan kasih cincin. Saudara harus mengerti cincin di perjanjian lama. Cincin adalah lambang otoritas. Ketika seseorang anak majikan memiliki cincin, itu yang membedakan dengan anak-anak hamba yang lain. Pada waktu itu, anak majikan dan anak budak bisa hidup bersama-sama, karena pada waktu itu bisa menjadi satu suku, menjadi satu kaum. Tetapi yang membedakan adalah di cincin. Ketika anak ini mengangkat jarinya, mengangkat cincinnya, semua anak budak-budak akan tahu bahwa anak itu punya otoritas. Pada waktu seseorang yang berdosa mengambil keputusan untuk balik bertobat, gambar dirinya dipulihkan, otoritasnya dikembalikan. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak peduli dengan berapa banyak dosa yang saudara lakukan. Tuhan mungkin tidak tahu secara detail saudara mau bertobat atau tidak. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidup saudara, saudara balik. Yang Tuhan mau dalam hidup saudara, pertobatan dalam hidup saudara. Ketika saudara bertobat sungguh-sungguh, jelas dikatakan dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9, Dia Allah yang adil, Dia Allah yang setia, Dia mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita bagi setiap orang yang bertobat, bagi setiap orang yang datang kepada Allah. Yang kedua, saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, di sana dikatakan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang pertama, saudara harus mengalami pertobatan untuk saudara mengembalikan gambar diri saudara yang rusak oleh karena dosa. Dan yang kedua, kalau memang gambar diri saudara telah rusak, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Kalau saudara memang sudah di dalam Kristus, saudara harus ciptaan baru. Saudara adalah orang yang diciptakan, didesain serupa dan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, ketika saudara di dalam Kristus dan sampai dengan hari ini saudara masih di dalam Kristus, artinya Tuhan mau lewat saudara, lewat hidup saudara, saudara mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Ini akhir zaman, saudara-saudara. Tuhan mau setiap anak-anak muda dipakai Tuhan secara luar biasa. Kuncinya apa? Ketika saudara tinggal di dalam Kristus, ketika saudara ada di dalam Kristus. Sebab setiap orang yang di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Artinya Tuhan memulihkan setiap gambar diri yang rusak di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kemudian Roma pasal 8 ayat yang ke-29, di sana disinggung bahwa kita telah dipanggil, ditetapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan hal itu akan menjadi mungkin ketika kita masih tetap tinggal di dalam Kristus. Meskipun ada sekian banyak orang yang kecewa karena mereka menjadi Kristen mungkin tidak mendapatkan sesuatu yang mengenakan. Tetapi ketika saudara terus ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara mendapatkan pemulihan gambar diri. Dan kemudian Tuhan berjanji memakai hidup saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir sesuai dengan janji saya,
Kalau nanti saudara membaca di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14, di sana dikatakan seperti ini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari saya akan cerita sedikit tentang latar belakang Daud. Kalau saudara tahu tentang latar belakang Daud, Alkitab memang tidak menuliskan secara detail tentang kehidupan Daud. Tetapi ketika kita bicara mengenai Daud, ada buku-buku tertentu yang menuliskan bahwa Daud itu dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Nitshephet. Nah, pada waktu Daud ini dilahirkan dari seorang perempuan yang namanya Nitshephet, maka Daud ini sejak dalam kandungan sudah ditolak oleh ayahnya. Dan kemudian waktu dia ditolak oleh ayahnya, karena diperkirakan oleh ayahnya si Daud, yaitu Isai, bahwa ini bukan anaknya. Isai menolaknya. Tetapi Nitshephet meyakinkan kepada Isai bahwa dia adalah anaknya. Sampai suatu kisah akhirnya semua saudara-saudaranya tidak mau makan bersama-sama dengan Daud sejak kecil. Tetapi Nitshephet selalu mendidik Daud. Daud, kamu diciptakan oleh Allah. Bahkan ketika saudara-saudaranya kemudian bersepakat untuk mengusir Daud, bahkan untuk mengembalakan 2-3 ekor domba di padang sana, tetapi Daud tetap mengerti dan menyadari bahwa dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan waktu dia betul-betul mengerti dan menyadari dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, apa yang terjadi dalam kehidupan Daud? Dia melakukan pekerjaan yang besar bersama dengan Allah. Sampai suatu kejadian bahwa ketika semuanya harus makan, maka di situ ada seorang nabi, di mana Nabi Samuel kemudian datang dan kemudian berkata kepada Isai, aku akan mengurapi salah satu anakmu yang akan menjadi raja. Dan kemudian setelah semuanya maju, tidak ada yang dikatakan Tuhan dalam hati Samuel. Sampai kemudian Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu? Baru kemudian Isai berkata, masih ada satu. Baru kemudian Daud pulang. Pada waktu Daud pulang, dia diurapi menjadi raja. Tidak sampai di situ. Ketika Daud menyadari bahwa dia diciptakan begitu ajaib oleh Tuhan, dan kemudian dia menyadari jiwanya penuh dengan kesadaran, apa yang dilakukan berikutnya? Dia mengalahkan raksasa Goliat. Dia mengalahkan satu perkara yang besar. Dan tidak sampai di situ, sampai di akhir hidupnya dia menjadi raja seluruh orang Israel. Dan kemudian dicatat dalam Kisah Para Rasul, Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Mengapa saudara? Karena Daud menyadari bahwa dia diciptakan begitu ajaib, begitu mulia oleh Sang Penciptanya. Nah, sore hari ini saya mengingatkan kembali kepada saudara-saudara, kepada anak-anak muda yang dimana saudara mungkin ada di ambang penilaian gambar diri saudara. Benarkah saya ini seperti ini? Benarkah saya ini orang yang akan melakukan perkara yang besar? Benarkah? Ada sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hidup saudara, dan kemudian saudara memberikan sebuah penilaian tentang diri saudara. Kabar baiknya, pada waktu kita kehilangan gambar diri kita, yang pertama, belajar dari si bungsu. Bertobatlah dari setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Allah memulihkan saudara. Yang kedua, Allah mau saudara tinggal di dalam Kristus. Sebab ketika saudara tinggal di dalam Kristus, maka saudara akan diciptakan baru, menjadi bagian ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah diberikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, belajar dari kehidupan Daud, yang dia punya alasan untuk menilai gambar dirinya salah sejak dia kecil. Yang dia punya alasan bahwa saya ditolak, saya tidak diterima oleh keluarga. Tetapi dia menyadari betul bahwa dia diciptakan, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan menciptakan hidupnya dia. Dan kemudian dia melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara adalah orang yang akan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Allah. Saudara adalah orang
yang sudah didesain oleh Allah, diciptakan oleh Allah, serupa dan segambar dengan Dia. Saudara adalah representatifnya Allah. Saudara diciptakan untuk melakukan mandat Allah. Jadi, temukanlah diri saudara dengan benar. Nilailah dirimu dengan benar. Maka Allah akan melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu boleh datang malam hari ini, sore hari ini. Diingatkan kembali kepada kami tentang gambar diri kami, Tuhan. Tuhan, kami semua anak-anak muda-Mu yang mendengar malam hari ini, kadang-kadang kami bertanya tentang siapa diri kami. Tetapi syukur kepada Allah yang hari ini telah berfirman kepada setiap kami, bahwa Engkau menciptakan kami begitu dahsyat dan ajaib. Bahwa Engkau Tuhan, Engkau tidak peduli dengan segala pelanggaran dan dosa-dosa kami pada waktu kami mau kembali bertobat kepada Tuhan. Engkau mengubahkan kain kermis yang merah itu menjadi putih seperti salju. Janji-Mu pada waktu kami bertobat, Engkau mengembalikan otoritas kami, Tuhan. Dan terima kasih bahwa di dalam Kristus kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan, Kau memberkati semua anak-anak muda Jemaat Betani Madiun, Jemaat Pemulihan ini. Kami berdoa supaya setiap remaja pemuda-Mu ini menemukan gambar diri mereka kembali secara jelas dan menyadari betul bahwa kami diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahwa Allah mau lewat hidup kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau memberkati semua anak-anak muda kami ini, Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami bersama-sama akan menerima berkat-Mu. Oh, shikana malamana karasyakana mana maya syakana mana. Mari saudara-saudara boleh mengangkat tangan saudara dan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Diberkatilah studi saudara. Diberkatilah saudara yang sudah bekerja. Diberkatilah saudara menjadi orang-orang yang takut akan Allah. Menjadi orang-orang yang militan di dalam Tuhan. Menjadi orang-orang yang akan menuai akhir zaman ini. Orang-orang akan dibawa kepada Tuhan melalui hidup saudara. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus itu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.
tetap semangat di dalam Tuhan, tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa melingkupi setiap kita. Oke, stay safe, stay at home. Selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati.